warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Murti di Matematika kelas 7. Masih kita lanjutkan mengenai bab 3 yaitu bentuk aljabar di bagian keempat tentang pembagian bentuk aljabar. Pada pembagian bentuk aljabar yang perlu diperhatikan yaitu ketika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka hasilnya variabelnya adalah A dengan pangkatnya yaitu M dikurangi N, dari pengurangan dari pangkat-pangkatnya ini ya. Kemudian untuk langkah penyelesaiannya yang kita bagi mulai dari tandanya dulu, positif negatifnya, kemudian dilanjutkan dengan angkanya kita bagi, kemudian yang terakhir adalah pembagian hurufnya. Oke, kita pelajari melalui contoh. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama ada 10 A pangkat 6 dibagi 5 A pangkat 2, maka kita bagi dulu tandanya. Di sini ada tandanya positif karena tidak kelihatan, berarti tandanya positif dibagi positif, hasilnya adalah positif dan tidak perlu kita tulis ketika positif. Kemudian 10 dibagi 5 yaitu 2. Kemudian A pangkat 6 dibagi A pangkat 2, berarti A tetap, tapi pangkatnya yaitu 6 kurangi 2 karena pembagian, berarti A pangkat 4. Jadi hasil akhirnya yaitu 2A pangkat 4. Kemudian yang nomor 2 ada 6XY pangkat 5 dibagi negatif 2Y pangkat 3, maka hasilnya dengan membagi tandanya dulu. Di sini ada positif dibagi negatif, hasilnya tentunya negatif. 6 dibagi 2, 3. Jadi hasilnya negatif 3. Kemudian untuk X-nya, X dibagi dengan, di sini tidak ada X-nya, artinya 1. Berarti X dibagi 1 yaitu X. Untuk Y-nya, Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 3, berarti pangkatnya 5 kurangi 3 yaitu 2. Jadi Y pangkat 2. Oke, ini hasil akhirnya ya. Lanjut ke nomor 3, ada min 12M pangkat 4 N pangkat 3 dibagi 3 MN kuadrat. Hasilnya kita awali dengan membagi tandanya, min bagi plus, tentunya min 12 dibagi 3 yaitu 4. Jadi hasilnya negatif 4. Untuk M-nya, M pangkat 4 dibagi M. Nah, ini M-nya pangkat 1 sebenarnya ya, karena tidak ada tandanya. Berarti M-nya pangkat 4 kurangi 1. Jadi M pangkat 3. N-nya N pangkat 3 dibagi N pangkat 2. Berarti N-nya pangkat 3 kurangi 2 yaitu 1 atau N saja ya. N pangkat 1 ditulisnya N saja. Kemudian yang terakhir nomor 4 ada 36 A pangkat 5 B pangkat 6 dibagi dengan negatif 3A, masih dibagi lagi dengan negatif 2A kuadrat B pangkat 4. Pembagiannya juga sama, kita awali dengan tandanya dulu, positif dibagi negatif, berarti negatif. Negatif dibagi negatif lagi, berarti positif. Positif tidak perlu kita tulis di sini ya. Kemudian 36 dibagi 3, hasilnya 12. 12 dibagi 2, yaitu 6. Oke. Kemudian A-nya, A pangkat 5 dibagi A, ini artinya A-nya pangkat 1 ya. Jadinya A pangkat 5 dibagi A pangkat 1. Pangkatnya dikurangkan 5 kurangi 1 jadi 4 ya. A pangkat 4 dikurangi dibagi A pangkat 2, berarti pangkatnya jadi 2 karena 4 kurangi 2. Jadi A pangkat 2. Kemudian yang B, B pangkat 6. Ini enggak ada pembaginya, berarti pembaginya 1 tetap. B pangkat 6 dibagi B pangkat 4. Jadi pangkatnya 6 kurangi 4 yaitu 2. B pangkat 2. Nah, ini hasil akhirnya ya. Semoga bisa paham. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan contoh yang ada di sini yaitu nomor 5 sampai nomor 8. Kita selesaikan satu persatu. Untuk yang nomor 5 ada 6A tambah 4B dibagi dengan 2. Ini pembagiannya juga satu persatu ya. Ini ada 6A tambah 4B dibagi 2. Jadi yang 6A nya dibagi 2,
4B-nya nanti juga dibagi 2. Pertama, kita bagi dulu 6A dibagi 2, berarti 6 dibagi 2 3A ya. Tulis 3A. 4B dibagi 2 berarti 2B. Jadi hasilnya 3A tambah 2B. Nomor 6, 15x kuadrat y pangkat 4 dikurangi 10x y kuadrat dibagi dengan 5xy. Nah, oke, sama kayak nomor 5 tadi, kita bagi dulu yang depan dibagi dengan pembaginya, lanjut dengan yang belakang. Jadi yang pertama 15 dibagi 5 yaitu 3. Kemudian x kuadrat dibagi x yaitu pangkatnya jadi 2 kurangi 1 yaitu x pangkat 1 atau x saja. Kemudian y-nya y pangkat 4 dibagi y berarti ini y pangkat 1 ya, berarti 4 dikurangi 1 pangkatnya jadi 3. Kemudian yang belakang ada min 10 dibagi 5 berarti min 2. Tandanya kita tulis min 2 ya. X dibagi x yaitu 1. 1 tidak perlu ditulis di sini ya, karena kan 2 kali 1 hasilnya tetap 2. Jadi tidak berpengaruh. Lanjut ke y. Y-nya pangkat 2 dibagi y pangkat 1. Jadi ini kan pangkat 1. 2 kurangi 1 yaitu 1, tinggal y pangkat 1 atau y saja. Kemudian nomor 7, 12a kuadrat dikurangi 6ab kuadrat tambah 9a kuadrat b dibagi 3a. Berarti 12a kuadrat dibagi 3a dulu, berarti 4a ya. Kemudian min 6ab kuadrat dibagi 3a, berarti min 6 dibagi 3 kan negatif 2. A dibagi A 1, tidak perlu ditulis. Kemudian B kuadrat kita tulis ya. Terus yang terakhir 9A kuadrat B dibagi 3A. Jadi 9 dibagi 3, 3. A kuadrat dibagi A, B tidak dibagi berarti tetap. Nah, oke, ini hasil akhirnya. Kemudian yang berikutnya nomor 8. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya, karena ini pembaginya adalah 2 suku. Kalau yang tadi kan 1 suku semua, ini pembaginya 2 suku. Kalau pembaginya 2 suku, Bu Guru sarankan kita pakai cara porogapet. Nah, ini berarti ditulis dulu yang mau dibagi. Kemudian porogapet seperti di bilangan bulat itu ya, dibagi dengan x tambah 2 kita tulis di sini. Yang pertama kita bagi dulu yang 2 suku depan ini. Ada x kuadrat tambah 5x dibagi x tambah 4. Yang kita perhatikan cukup x kuadratnya. X kuadrat dibagi x. Maka hasilnya adalah x ya. Karena x dikalikan x kan x kuadrat. Kemudian langkah yang berikutnya kita kalikan x dengan x tambah 2. Jadi x kali x kuadrat ya, x kali 2 berarti 2x. Kemudian kita kurangkan sama seperti di bilangan bulat ya, yang di porogapet itu ya, dikurangkan x kuadrat dikurangi x kuadrat 0, tidak perlu ditulis. 5x dikurangi 2x berarti 5 kurangi 2 3x ya. Kemudian kita turunkan plus 6-nya di sini. Nah, plus 6. Lalu kita bagi lagi 3x dibagi x. Hasilnya adalah 3 atau plus 3. Lanjut kita kalikan ke sini. 3 dikalikan x, 3x. 3 kalikan 2, 6. Jadi hasilnya 3x tambah 6. Ketika kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Maka porogapetnya udah selesai. Nah, hasil akhirnya, hasil pembagian ini yaitu x tambah 3. Semoga bisa dipahami ya. Oke, untuk menambah pemahaman, Guru tambahkan 2 contoh lagi. Untuk pembagian yang menggunakan 2 suku ya, pembaginya ya.
Ini tentukan hasil bagi dari bentuk aljabar yang ini dikurangi 2A min 5, ini kan 2 suku. Ya. Caranya sama menggunakan Prokapet seperti yang tadi. Ini ada 6A kuadrat min 7A min 20 dibagi dengan 2A min 5. Berarti yang 6A kuadratnya kita bagi dengan 2A, 6 dibagi 2 yaitu 3. Berarti di sini 3A kuadrat dibagi A yaitu A. Jadi 3A ya. Lalu kita kalikan 3A-nya dengan 2A. 3 kali 2, 6. A kali A berarti A kuadrat. Terus lanjut 3A dikalikan dengan min 5. Berarti min 15A. Kita tuliskan, kemudian kita kurangkan. Untuk yang 6A kuadrat dikurangi 6A kuadrat 0. Berarti tidak perlu ditulis. Ini ada min 7A dikurangi min 15A. Untuk yang di sini tolong untuk hati-hati, dikurangi min berarti sama aja min kali min hasilnya plus, hasilnya plus ya. Berarti min 7 tambah 15. Utangnya 7, uangnya 15. Berarti uang atau plus 8A, karena ini variabelnya A berarti mengikuti ya. Kemudian diturunkan yang min 20-nya. Lanjut dibagi dengan 2A. Yang kita perhatikan 8A-nya ini. 8A dibagi 2A, 8 dibagi 2 yaitu 4. Oke. Lalu kita balik, dikalikan lagi ya. 4 kalikan 2A berarti 8A. 4 kalikan min 5 berarti min 20. Nah, ketika dikurangkan ini sudah 0 atau habis. Maka hasilnya adalah 3A tambah 4. Oke, Bu Guru tambahkan satu lagi untuk contoh yang terakhir. Nomor 10, tentukan hasil bagi dari min 8X kuadrat min 2X tambah 3 oleh 2X min 1. Sama caranya, kita tuliskan yang mau dibagi, kemudian dibagi oleh 2X min 1. Kita bagi dulu yang min 8X kuadratnya ini dibagi 2X. Min 8 dibagi 2 yaitu min 4. X kuadrat dibagi X yaitu X. Kemudian kita kalikan balik ke sini. Min 4X dikalikan 2X berarti min 8X kuadrat. Kemudian yang min 4X dikalikan min 1, min kali min hasilnya plus, hasilnya plus ya, berarti plus 4X. Kemudian langkah yang berikutnya kita kurangkan, yang ini hasilnya 0 ya karena sama, dikurangkan itu ya, min 2X dikurangi 4X, berarti ini min 2X dikurangi 4X gitu sama aja. Utang 2, utang lagi 4, berarti utang 6 atau min 6X. Kita turunkan 3-nya, kemudian dibagi lagi dengan 2X ini, berarti min 6X dibagi 2X, hasilnya yaitu min 3. Nah, karena sama-sama X berarti cuma 3 ya, hasilnya min 3 di sini. Kemudian kita kalikan min 3 dikalikan 2X yaitu min 6X, min 3 kalikan min 1, karena min kali min hasilnya plus 3. Nah, ketika dikurangkan hasilnya juga 0 ini. Maka sudah selesai. Ketika hasilnya sudah sampai 0, hasil akhirnya, hasil pembagiannya yaitu min 4X min 3. Semoga bisa dipahami ya. Lalu untuk yang berikutnya, silakan kalian kerjakan tugas 3.4. Ada 5 soal yang Bu Guru berikan. Silakan dikumpulkan melalui Classroom atau WA Jabri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.